Rita ini kan sekarang punya aktivitas baru, jadi udah hampir setahun lebih nih ya jadi anggota. Setahun belum ya? setahun kali. Belum setahun. Jadi anggota DPR. Gimana Mbak rasanya Mbak ketika mungkin akhirnya terjun ke bidang yang mungkin selama ini belum pernah masuk? Hal baru, jadi hal baru lah. Ya, yang pertama memang hal baru lah ya, karena kan saya kan seniman, tapi saya juga bisa belajar dengan cepat. Nah, yang paling membuat saya agak-agak apa ya, di luar ekspektasi, ternyata apa tidak semudah yang saya bayangkan ya, terutama untuk kita melayani masyarakat ya, karena tidak semua program-program itu bisa dijemput dengan instan. Kadang-kadang kan masyarakat tidak paham ya, mereka tidak tahu bagaimana lika-liku untuk kita menjemput program di pusat. Kan tugas kita sebagai DPR kan kita menampung aspirasi masyarakat yang ini online butuh ini segala macamnya, tapi ternyata nggak semudah itu juga gitu. Jadi apalagi sekarang ini kan sudah efisiensi kan. Jadi ternyata saya pikir dengan efisiensi anggaran dari semua kementerian, ternyata imbasnya juga kepada kita DPR RI. Jadi program-program kita juga dikurangi. Ya, sampai saat ini juga belum ada program DPR RI untuk konstituen kita. Jadi itu yang menjadi beban kita semua karena efisiensi ini. Jadi aspirasi masyarakat belum bisa kita penuhi. Gitu. Tapi sikit-sikit memang sudah ada, karena kita juga ada reses ya, ada bantuan reses, jadi itu bisa kita pakai juga untuk menampung kebutuhan masyarakat yang tidak terlalu besar lah gitu. Nah, kita berharap ini tahun 2026 ini akan ada perubahan lah ya. Jangan seperti ini terus, karena kasihan masyarakat banyak yang membutuhkan uluran tangan kita di DPR RI. Mbak, ini kan Mbak ada di Komisi 12 yang bidangnya Jawa banget, energi sama bidang yang biasa Mbak gelutin sekarang. Itu gimana cara adaptasinya biar gampang, biar cepat? Panggil guru private lah. Enggak, sebetulnya gampang juga lah, nggak terlalu berat juga. Kebetulan ya, alhamdulillah banget nih, teman-teman saya di Komisi 12 itu semuanya sangat mengayomi gitu loh. Ya, jadi kalau kita selesai RDP, terus kita kumpul, kita bahas sama-sama, pimpinannya juga sama, korporatif banget, jadi selalu membagikan ilmunya kepada kita yang baru. Alhamdulillah kita juga cepat menyesuaikan diri, dan rasa kekeluargaannya sangat-sangat kuat di Komisi 12. Membagi waktunya gimana Bu antara politik dan entertain? Ini kan bertolak belakang. Ini pertanyaan bagus nih. Sampai sekarang saya dikasih jadwal sama Indosiar untuk jadi juri, satu pun belum bisa saya ambil. Sedangkan penggemar saya sudah banyak tanya tuh, di IG itu sudah penuh, kapan juri, karena memang saya sudah dihubungi sama Indonesia untuk jadi juri, tapi setiap tanggal yang mereka kasih selalu saya cancel. Kenapa? Saya lebih memprioritaskan tugas saya sebagai anggota dewan, tapi tidak menutup kemungkinan juga dalam beberapa hari ke depan saya akan muncul paling 1-2 kali. Risik. Ibu, tidak ada cerita berhenti. Iyeth Bustami adalah penyanyi, seniman, dan sudah menjadi darah daging. Tapi menjadi prioritas saya saat ini adalah tugas-tugas saya sebagai anggota dewan. Insya Allah, ya mana tahu nanti ada waktu luang saya bisa sisipkan untuk saya sebagai entertainer. Bisa memilih lebih berat di saat ini. Oh jelas, saya lebih berat ke tugas saya sebagai anggota dewan. Itu jelas. Di waktu kemudian nanti di waktu masa depan disuruh memilih politik apa entertain? Lebih happy mana? Ya, kalau disuruh memilih satu. Tidak boleh ada pilihan, karena bukan jadi sandingannya. Bukan jadi sandingannya ya. Karena apa? Ini lain, tidak bisa disandingkan. Seni dan politik tidak bisa disandingkan. Kalau ini saya bilang, kalau seni ini bisa jadi darah daging. Ya, itu darah daging saya. Gitu. Ya, kalau ini membantu, ya, membantu orang, membantu masyarakat di sini. Jadi harus beriringan ya, sama-sama. Jadi dua-duanya sikat. Udah. Dua-duanya tetap jalanin. Tetap jalan insya Allah. Oke, makasih Mbak. Mulai. Dari pertanyaan yang meriah kepada Ketua Umum DPP PKB, Bapak Abdul Muhammad Iskandar Caimin, dan juga didampingi oleh Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya aturkan kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Gus Abdul Muhammad Iskandar, yang sudah hadir dan sekaligus melaunching Kak Azimah dan Kak Syarin yang sudah ikut meramaikan hari ini, karena kegiatan pada hari ini itu
tidak hanya sekedar workshop tuh, ada workshop yang barusan masih terlaksana bersama dengan teman-teman komunitas daur resik. Kita tadi pilah-pilah sampah sehingga nanti kita bisa memulai dari lingkup yang paling dekat. Lalu kita juga ada kegiatan yang sedang berlangsung di dalam, juga ada pre-love, ada lelang, dan ada tukar baju. Jadi siapapun boleh ikut tukar baju, pre-love, dan juga lelang, termasuk nanti juga begitu. Selanjutnya mohon doanya, mohon arahan tuh, kita ke depan akan mendorong agar komunitas ini bisa menjadi komunitas-komunitas lingkungan lain yang nanti goals besarnya adalah kita bisa membuat peta hijau se-Indonesia di PKB, agar nanti kita bisa link and match mana yang ada problem, mana yang Cerita ini kan sekarang punya aktivitas baru, jadi sudah hampir setahun lebih nih ya jadi anggota. Enggak lah. Setahun Belum ya? setahun Belum kali. setahun. Jadi anggota DPR. Gimana Mbak rasanya Mbak ketika mungkin akhirnya terjun ke bidang yang mungkin selama ini belum pernah masuk? Hal baru jadi hal baru lah. Ya, yang pertama memang hal baru lah ya, karena kan saya kan seniman, tapi saya juga bisa belajar dengan cepat. Nah, yang paling membuat saya agak-agak di luar ekspektasi, ya, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan, ya, terutama untuk kita melayani masyarakat, ya, karena tidak semua program-program itu bisa dijemput dengan instan. Karena kan masyarakat tidak paham, ya, mereka tidak tahu bagaimana lika-liku untuk kita menjemput program di pusat. Kan tugas kita sebagai DPR kan kita menampung aspirasi masyarakat yang ini butuh ini segala macamnya, tapi ternyata nggak semudah itu juga gitu. Jadi apalagi sekarang ini kan sudah efisiensi kan. Jadi ternyata saya pikir dengan efisiensi anggaran dari semua kementerian, ternyata imbasnya juga kepada kita DPR RI. Jadi program-program kita juga dikurangi. Ya, sampai saat ini juga belum ada program DPR RI untuk konstituen kita. Jadi itu yang menjadi beban kita semua karena efisiensi ini. Jadi aspirasi masyarakat belum bisa kita penuhi. Tapi sikit-sikit memang sudah ada, karena kita juga ada reses, ya, ada bantuan reses, jadi itu bisa kita pakai juga untuk menampung kebutuhan masyarakat yang tidak terlalu besar lah gitu. Nah, kita berharap ini tahun 2026 ini akan ada perubahan lah, ya. Jangan seperti ini terus, karena kasihan masyarakat, banyak yang membutuhkan uluran tangan kita di DPR RI. Mbak, ini kan Mbak ada di Komisi 12 yang bidangnya Jawa banget, energi, sama bidang yang biasa Mbak gelutin sekarang. Itu gimana cara adaptasinya biar gampang, pelajarinya biar mungkin. cepat? Panggil guru private lah. Enggak, sebetulnya gampang juga lah, nggak terlalu berat juga. Kebetulan ya, alhamdulillah banget nih, teman-teman saya di Komisi 12 itu semuanya sangat mengayomi, gitu loh. Ya, jadi kalau kita selesai RDP, terus kita kumpul, kita bahas sama-sama, pimpinannya juga sama korporatif banget, jadi selalu membagikan ilmunya kepada kita yang baru. Alhamdulillah kita juga cepat menyesuaikan diri, dan rasa kekeluargaannya sangat-sangat kuat di Komisi 12. Membagi waktunya gimana Bu antara politik dan entertain? Ini kan bertolak Ini belakang. dia pertanyaan bagus nih. Sampai sekarang saya dikasih jadwal sama Indosiar untuk jadi juri, satu pun belum bisa saya ambil. Sedangkan penggemar saya sudah banyak tanya tuh, di IG itu sudah penuh, kapan juri, karena memang saya sudah dihubungi sama Indosiar untuk jadi juri, tapi setiap tanggal yang mereka kasih selalu saya cancel. Kenapa? Saya lebih memprioritaskan tugas saya sebagai anggota dewan, tapi tidak menutup kemungkinan juga dalam beberapa hari ke depan saya akan muncul paling 1-2 paling Risik. Ibu, tidak ada cerita berhenti. Iyeth Bustami adalah penyanyi, seniman, dan sudah menjadi darah daging. Tapi menjadi prioritas saya saat ini adalah tugas-tugas saya sebagai anggota dewan. Insya Allah, ya, mana tahu nanti ada waktu luang saya bisa sisipkan untuk saya sebagai entertainer. Kalau dari segi waktu lebih berat di sekarang saat ini Oh atau jelas, saya lebih berat ke tugas saya sebagai anggota dewan, itu jelas. Di waktu kemudian nanti di waktu masa depan disuruh memilih politik atau entertain. Lebih happy mana? disuruh Lebih pilih. happy mana? Ya, kalau disuruh memilih satu. Tidak boleh ada pilihan, karena bukan jadi sandingannya, bukan jadi sandingannya, ya. Karena apa? Ini lain, tidak bisa disandingkan. Seni dan politik tidak bisa disandingkan. Kalau ini saya bilang, kalau seni ini bisa jadi darah daging,
ya itu darah daging saya gitu. Ya kalau ini membantu, ya, membantu orang, membantu masyarakat di sini. Jadi harus beriringan ya sama-sama. Oke, Jadi terima kasih. dua-duanya sikat. Udah. Ya, Dua-duanya tetap jalanin. tetap jalan insya Allah. Oke, makasih Mbak.